Assalamualaikum, selamat siang. Bareng Sekolah Kopi kembali. Hari ini kegiatan siang hari sekitar pukul 10. Saya berada di Pekon Roworejo. Ini di kebun produksi Pak Pratin, Pak Anton Cahyadi. Kita akan coba keliling main di kebun Pak Anton Cahyadi. Kebun ini termasuk kebun yang tumpang sari agroforest karena banyak sekali jenis tumbuhan komoditas lain yang bergabung dengan tanaman kopi. Kita coba akan keliling seperti apa pertumbuhan kopi di sini. Ketika hari ini harga kopi melambung tinggi. Jadi sebelumnya kawan-kawan, kebun ini beberapa 5 tahun ke belakang ada Tin ya, waktu 4 tahun ke belakang tadinya sudah kebun produksi kopi robusta full. Cuman ada inovasi untuk ditanami tumbuhan-tumbuhan lain kayak alpukat segala macam karena waktu itu tren market harga kopinya belum stabil. Nah, ini yang sekarang ada di kebun ini adalah kopi produksi batang yang memang tersisa pada sebelumnya. Enggak, Bu. Hari ini kita lagi panen. Ini panen berapa kali, Tin? Ini panen ketiga dan ini panen rayanya sepertinya. Oke. Walaupun masih ada belum habis lah, masih 1 kali lagi. Oke, ini panen rayanya udah ketiga ya, kawan-kawan. Dominan klon apa nih, Tin? Ini dominan klon Tugu Sari, besar-besar dia. Tugu Sari dan Tugu Kuning. Tugu Sari, Tugu Kuning Semarangan. Ya. Oke, kita ini luasnya berapa Tin yang kebun ini? Kurang lebih 2 hektar lah, 2 hektar yang memang itu full kopinya. Sudah produksi. Oke. Untuk tanaman yang lain kita boleh liatin untuk misalnya duriannya apakah terganggu bersamaan dengan kopi atau? Ya, oke. Kita coba cek salah satu. Di sini kita coba juga pantangkan lah antara durian dan alpukat. Oke. Di sini ada Musang King umur 4 tahun, 3 tahun. Musang King 3 tahun kawan-kawan. Ini kurang lebih hampir 5 meter. Alhamdulillah daunnya masih hijau mengkilat. Artinya tandanya nutrisinya cukup. Dan aman. Di sekitarnya tuh kopi di sekitarnya juga buah. Ini ada bawor. Nah, oke. Kita lihat yang bawor. Bawor salah. Bawornya tahun depan udah mulai kita program pembuahan. Sama 3 tahun Tin ya? Ya, masuk 3 tahun jalan, masuk 4 tahun sana tahun depan. Daunnya pekat, hijau mengkilat, tandanya nutrisinya cukup. Dan kopi di samping-sampingnya pun bagus. Aman banget ya? Aman. Ini kopi bersanding dengan durian. Mematahkan teori-teori mitos dan bahwasannya kopi nggak bisa disandingkan dengan tumbuhan yang lain. Ini masih aman semua nih. Oke. Kuncinya pemupukan yang tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Hari ini kegiatan selain putil ketiga, jenengan ngapain Tin di kebun ini? Tunas kopi, kita pruning. Pruning. Bahasa kerennya pruning. Karena agar nutrisinya, kemarin kita sudah pemupukan fase vegetatif dengan memperbanyak nitrogen. Oke. Nitrogen, fosfor, kalium. Sepil sedikit Tin untuk edukasi kawan-kawan. Kalau pemupukan baiknya, kalau kopi ini kan ada akar, batang, buah, dan daun. Nah, itu kira-kira pembagian waktunya, terus apa yang dibutuhin kira-kira untuk sharing ke teman-teman seperti apa kalau dari jenengan? Ya, sebenarnya sih secara umum tanaman ini ada 2 fase, Mas. Oke. Fase vegetatif, fase pertumbuhan, dan fase generatif pembuahan. Siap. Nah, untuk tanaman kopi sendiri fase vegetatifnya itu biasanya masuk di antara bulan 6 sampai bulan 8 lah. Oke. Itu fase panen biasanya. Fase panen. Itu vegetatif. Vegetatifnya. Oke, yang diperlukan Tin Jadi biasanya? ketika pasca panen, ketika dia setelah panen, karena dia tadinya harus setelah habis diputil ya? Dia batangnya dipenuhi buah, secara otomatis nutrisi itu banyak sekali terbagi. Oke. Sehingga batang kopi biasanya di fase itu dalam keadaan rusak, kurang nutrisi, kuning. Siap. Waktu itu kita di fase itu kita butuhkan nitrogen yang cukup banyak. Nitrogen biasanya terkandung di pupuk apa Tin? Urea. Di urea ya? Urea. Oke.
urea dan fosfor juga harus kita perhatikan. Oke, karena siap. ketika fosfornya tercukupi secara otomatis akarnya pun sehat. Ketika akar sehat secara otomatis juga asupan makanan ke batang itu akan lebih Terserap maksimal lah ya. maksimal. Oke. Jadi untuk di fase vegetatifnya itu kita perbanyak urea Oke. dengan harapan ketika dia masuk fase pembungaan di bulan 9. Karena kalau untuk wilayah Raworjo dan sekitarnya fase pembungaan besarnya itu bulan 8, bulan 9, batang sudah sehat. Oke. Batang sudah sehat dalam artian daun sudah hijau mengkilat, Udah kembali lah ya. batang sudah sehat, ranting-rantingnya sudah panjang sehingga sudah siap untuk masuk ke fase generatif atau pembungaan. Di generatif pembungaan butuhnya apa nih, Tin? Di generatif pembungaan ketika di fase vegetatif kita perbanyak nitrogen. Di bulan biasanya fase generatifnya itu kalau untuk Raworjo dan sekitarnya itu di bulan 10-11 itu kita kurangi nitrogennya, banyakin. perbanyak fosfor dan kalium. Oke. Fosfor dan kalium. Siap. Ketika bicara perbandingan mungkin di fase vegetatif atau fase pertumbuhannya urea nitrogennya itu 3, fosfornya 2, kaliumnya 1. Nanti di bulan 10 kita balik, nitrogennya 1, fosfornya 3 atau 2, kaliumnya 3. Oh, berarti yang fase sebelumnya itu kandungannya sedikit, ini dibanyakin, Tin ya? Oke. Kenapa? Ketika kita di bulan 10, yang biasanya di bulan 10-11 itu kita kan masuk ke hujan mas. Oke. Sementara air hujan itu sendiri kandungan nitrogennya sangat tinggi, kaya akan nitrogen. Makanya kenapa ketika di bulan 10 hampir semua tanaman itu keluar pupus daun. Iya. Karena dia kaya nitrogen. Ketika kita tambahi lagi nitrogen yang berlebihan, justru nanti yang banyak itu tunas. Iya. Banyak tunas dan rawan jamur di akar karena terlalu dingin. Terlalu dingin ya, lembab juga. Oke, di fase ketiga, fase pengisian buah. Pengisian buah hampir sama, Mas. Kalau bahasa kaminya di sini agar buah kopinya itu mentes, buah kopinya itu bobot. Itu hampir sama dengan pemupuan tahap kedua. Itu ya kalau memang kita mampu untuk pemupuan tahap ketiga, oke, kita jalan. Tapi kalau tidak juga tidak wajib juga. Siap. Tapi ketika kita memang bisa melakukan pemupuan sampai 3 kali, di pupuk ketiga itu perbanyak fosfor kalium untuk pengisian buah, sehingga buah kopinya menjadi lebih bobot dia bahasanya. Oke. Thank you sharingnya Pak Tin. Nah, jadi kawan-kawanku, nggak usah ragu untuk tanam tumpang sari, sistem apapun juga bisa. Ada sistem pagar, tumpang sari ataupun agroforest. Yang penting kita kuncinya di perawatan. Pemupukannya kita harus tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, dan jangan beli pupuk KW-KW. Betul. Ya, pupuk KW-KW yang memang harus sekali. Oke. Kenapa banyak kawan-kawan petani tidak paham pupuk yang dibeli, sehingga mereka terkadang hanya pemahamannya saya sudah mupuk, enggak. Sementara mereka nggak paham pupuk yang dipupukkan itu pupuk makro apa pupuk mikro. Apa kandungan yang ada di dalam pupuk itu sendiri? Karena secara garis besar mas, tanamannya kan butuhnya pupuk makro mas. Nitrogen, fosfor, kalium. Siap. Kadang pupuk-pupuk yang beredar di pasaran itu hanya pupuk-pupuk yang isinya mangan, Oke. kandungan NP-nya tidak ada. Tidak dibutuhkan dari tanaman kopi sendiri. Oke. Karena dulu nggak tahu mas. Musangking, Oji, ini Mas Muar, Towor 658. Gila guys. Kesana full. Tahun depan saya sudah masuk program buah. Ini yang konon kabarnya durian yang dinobatkan durian terenak, paling enak sedunia. Yang diupin-ipin, Tin. Durian Tuk Dalang. Kalau ini Musangking, itu Bawor sana ujung ya. Bawor. Ini Mas Muar. Ada yang nyebutnya Mas Muar, ada yang nyebutnya D168. D168 Mas Muar. Cinta durian. Nih, Suwoh punya nih bentar lagi nih ya, kawan-kawanku. Tahun depan. Kalau yang penikmat durian hunter pada kesini. Tahun depan. Siap nampung ya, Tin ya? Siap. Oke. Di bawahnya kita tanam yang odot mas. Karena saya juga pelihara kambing.
Jadi coba untuk sistem bertani yang terintegritas lah bahasanya. Jadi dari kebun lari ke kambing, kambing lari ke kebun lagi. Tuh kandangnya. Jadinya jadi cemendil tuh ya kawan-kawan. Oke. Adalah orang-orang pilihan. Para petani adalah orang-orang pilihan yang diberi kelebihan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengan tanah yang tidak bisa yang tidak diberikan kepada semua orang, kita tidak sejahtera, berarti ada yang salah dari kita. Itu kata-kata hari ini kawan-kawan, semoga memotivasi bagi petani di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut kegiatan kembali bersama Sekolah Kopi Story. Terus pantau kegiatan kami, saya Fahru dari Sekolah Kopi Story dari Rawarejo, Kecamatan Suwa, Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.